Halo, apa kabar? Di kesempatan kali ini, sesuai dengan cover thumbnailnya, kami akan membahas sertifikat tanah hilang dan cara mengurusnya. Nah, penasaran? Maka simak videonya sampai selesai. Saya Yohan, dan kembali lagi kita di program podcast The Specialist Property. Program di mana informasi tentang seluk-beluk properti kami sajikan di sini. Oke, sebelum kita lanjut ke topiknya, jangan lupa tunjukkan dukungan Anda dengan cara komen, share, subscribe, serta aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Supaya Anda akan selalu mendapatkan pemberitahuan apabila ada video baru dari kami. Oke, ngomong-ngomong tentang sertifikat tanah. Sertifikat tanah sendiri adalah dokumen penting yang menjadi surat bukti kepemilikan seseorang atau bahkan badan usaha atas lahan tanah bangunan ataupun properti. Jadi dengan adanya sertifikat tanah, hak si pemilik dijamin kepastiannya secara hukum. Lantas pertanyaannya sekarang, bagaimana jika sertifikat tanah rusak atau bahkan hilang? Jadi walaupun sertifikat pemilik hilang ataupun rusak, sebetulnya secara hak si pemilik tidak akan kehilangan atas hak tanahnya. Tapi takutnya sertifikat yang hilang tadi disalahgunakan pihak tertentu dan tentunya hal tersebut tidak kita inginkan. Nah, untuk mengganti sertifikat rusak ataupun sertifikat hilang, tentunya diperlukan beberapa syarat dan dokumen. Langkah pertama yang harus kita ambil adalah dengan melakukan pemblokiran. Adapun dokumen penunjangnya adalah dengan membuat surat keterangan kehilangan serta berita acara pemeriksaan atau BAP dari pihak kepolisian setempat. Sebetulnya peraturan membuat sertifikat ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Pasal 57 Tahun 1997 yang isinya tentang pendaftaran tanah. Jadi, pemilik dapat melakukan permohonan untuk membuat sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat yang hilang atau rusak. Untuk langkah selanjutnya, setelah mengurus surat kehilangan dan berita acara pemeriksaan di kantor kepolisian, Anda dapat langsung melaporkan kehilangan atau kerusakan surat dengan meminta sertifikat penggantian kepada Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Tepatnya di cabang tempat Anda mendaftarkan properti tersebut. Langkah selanjutnya, pemohon harus mengisi formulir yang sudah disediakan di kantor BPN dan menandatanganinya di atas materai. Hal yang harus digarisbawahi adalah sertakan nomor sertifikat tanah yang akan diganti. Yang kedua, penggantian sertifikat harus dilakukan oleh orang yang namanya tercantum dalam sertifikat. Dan apabila pemohon diwakili orang lain, surat kuasa harus dilampirkan dengan formulir tersebut. Jika pemohonnya adalah ahli waris, penggantian dapat dilakukan oleh ahli waris dengan membawa bukti sah seperti akte keterangan hak waris, surat penetapan ahli waris, dan surat keterangan ahli waris. Kemudian, pemohon atau perwakilan pemohon harus mempersiapkan fotokopi identitas diri, KTP, dan KK. Jika pemilik sertifikat merupakan sebuah badan hukum, maka harus dilampirkan fotokopi akte pendirian dan pengesahan badan hukum. Lalu, petugas loket akan mencocokkan dengan aslinya. Jadi, jangan lupa ya membawa surat dan dokumen asli. Dokumen lain yang dibutuhkan adalah fotokopi sertifikat jika ada. Surat pernyataan di bawah sumpah oleh pemegang hak atau yang menghilangkan. Jadi pemohon harus melakukan pengambilan sumpah pemilik di hadapan kepala kantor pertanahan atau pejabat yang ditunjuk
mengenai hilangnya sertifikat. Dan sebagai dokumen penunjang adalah surat tanda lapor kehilangan dari kepolisian setempat tadi. Setelah memenuhi semua syarat di atas tadi, maka BPN akan mengumumkan berita acara sebanyak 1 kali ke surat kabar media lokal. Jika tidak ada sanggahan atau gugatan dari pihak lain dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka akan diterbitkan sertifikat baru. Nah, untuk jangka waktunya tergantung dari peraturan BPN masing-masing wilayah. Apabila dokumen telah lengkap, pihak BPN akan meninjau kembali lokasi dan melakukan pengukuran ulang. Nah, kenapa sih harus dilakukan pengukuran ulang? Hal tersebut dilakukan untuk memastikan keadaan tanahnya, apakah masih sama dengan yang tertera dalam buku tanah dan fotokopi sertifikat pemohon. Setelah semua proses tersebut dipenuhi, maka penerbitan sertifikat pengganti dapat dilakukan. Jadi untuk uraian tadi, maka ini adalah checklist dari dokumen yang harus disiapkan kalau mengajukan permohonan sertifikat pengganti. Yang pertama, mengisi formulir permohonan yang sudah disediakan dan ditandatangani di atas materai. Yang kedua, siapkan fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Jangan lupa membawa aslinya untuk dicocokkan dan diverifikasi di loket kantor pertanahan. Yang ketiga adalah kalau ada fotokopi sertifikat tanah yang hilang. Jadi mulai saat ini difotokopi sertifikatnya. Yang keempat adalah surat pernyataan di bawah sumpah. Surat ini dibuat di depan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau pejabat yang ditunjuk. Yang kelima, surat kehilangan dari kepolisian. Dan yang keenam, jika diajukan oleh ahli waris, maka surat yang diperlukan adalah surat keterangan kematian dan surat keterangan ahli waris. Jangan lupa Anda tonton juga video kami lainnya. Dan mungkin untuk informasi tentang cara mengurus sertifikat tanah hilang atau rusak cukup sekian. Semoga konten ini bermanfaat. Kami mohon maaf apabila ada kata atau ucapan yang kurang berkenan. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Jangan lupa share videonya dan salam sukses untuk kita semua.